berdakwah, pengen juga apa mintanya tolong hormati kedudukan cuma itu Pak mintanya. Artinya apa? Para habaib apalagi yang sudah terkenal misalnya, apalagi yang sudah bilang dari hati maunya ada, tapi belum tentu juga bahwa itu adalah turun Rasul karena banyak dan berapa 1445 tahun itu masa sejarahnya yang dilakukan antara sampai putus di situ. Makanya kalau ada orang yang tidak kita mengikuti aja, artinya ngikutin apa? Keyakinan kita bagaimana? Kalau kita yakin kepada orang termasuk orang ulama harus dihormati. Siapapun orangnya itu ulama namanya. Karena ulama itu nggak sembarangan. Kalau kiai beda sama ulama, kiai sama ulama beda. Kalau ulama ini termasuk para aulia, kalau ada inilah yang disuruh pada pewaris Nabi. Kalau kiai maka namanya julukan dari adat istiadat. Ini kiai anu, ustaz gitu. Tapi ulama itu adalah yang alaikum bisunnati wa sunnati wabarakatuh. Yang memegang teguh dengan sunnah ajaran Nabi kita dan juga memegang teguh ajaran para sahabat. Kalau seandainya tadi Al-Quran dan hadis saja pegangan kita, sahabatnya enggak, nah itu bahaya. Kenapa? Pemahaman dari Al-Quran dan hadis itu belum tentu kita nyampe, belum tentu. Makanya yang menyampaikan kepada kita yaitu para ulama yang mendetailkan sampai tafsir Al-Quran ditafsirkan. Siapa yang nafsirkan? Bukannya sahabat yang nafsirin, tapi para ulama. Dimaksud Al-Quran ini begini, begitu bahasanya. Dimaksud Al-Quran ini kata-katanya ini begini. Jadi bukannya sembarangan. Jadi ulama itu dengan ilmu yang tinggi, dengan ahli ini, ahli itu dan sebagainya. Itulah yang nanti dibuatkan sebagai sorotan. Sekarang ada banyak ulama tapi belum bisa nyantingin, ya seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir misalnya dan sebagainya. Itu belum bisa nyain apa? Ilmunya belum nyampe dibanding dengan mereka yang ilmunya sudah buka sapaatnya. Setiap ada acara dia bermunajat kepada Allah SWT. Ketika dia buntu dalam suatu nama, dia munajat kepada Allah SWT. Jadi ada bahasanya ilham ma'unah, pertolongan. Nah kita juga sama, sering dapat pertolongan dari Allah, ma'unah. Makanya kalau para ulama dapatnya ma'unah, bukannya mujizat, tapi ma'unah. Ada yang misalnya bisa terbang, ada yang bisa ngilang, itu cuma ma'unah, pertolongan Allah. Ada yang jatuh langsung dari pesawat, pas nyampe di sini nggak ngapa-ngapa, itu namanya ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang warasatul anbiya itu tadi ulama-ulama itu adalah orang yang patut kita hormati. Nah di sini kenapa itu tadi Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu dari amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah-perintah Allah itu banyak. Jadi kita nggak tahu mana yang diridhoi Allah. Nah itu Allah sembunyikan ridhonya. Misalnya kita sholat, belum tentu Allah ridho dengan sholat kita. Makanya kenapa kita sholat setiap hari supaya mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kepada doa setiap hari. Nggak tahu kita, karena Allah sembunyikan doa yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik kita yang bilang ramai yakmal misqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan baik kita sekecil apapun yang mana kita nggak ada yang tahu, yang diterimanya yang mana. Makanya kita supaya selalu beramal terus, dari sedikit jangan diremehin Pak. Sekecil apapun jangan. Senyum kita aja yang bilang senyum adalah sedekah itu juga jangan diremehin. Jangan diremehin. Kenapa? Mungkin dari situlah. Nah itu bahasanya. Mungkin dari situlah perbuatan remeh kita yang bilang orang remeh-remeh, tapi justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mulia atau yang terbesar dibanding dalam diri kita. Dan makanya orang-orang ada
Jadi kalau kita berbuat baik, ketaatan kita kayak sholat, kita doa, kita wudhu, itu wudhu juga sama. Itu ketaatan kita. Mungkin karena wudhu kita yang benar, akhirnya sholat kita juga diterima, doa kita diterima. Nah itu jadi itulah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak perbuatan-perbuatan ketaatan kita kepada Allah. Sholat taat, berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada istri, sayang kepada anak, itu juga merupakan ketaatan. Jadi bukan dilihat dari sholat kita saja. Mungkin karena dia sayang sama istrinya, kemudian dia sayang sama anaknya. Inilah yang diangkat oleh Allah sebagai nanti kita berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga sebagai pahala yang luar biasa. Karena banyak orang yang berbuat baik itu tadi tidak sengaja yang biang-biangkannya besar, ternyata yang kecil yang diterima. Ya kayak Imam Al-Ghazali dah bahasanya, Imam Ghazali itu dia ngarang kitab apa semuanya, ternyata masuk surganya gara-gara apa? Nolong lalat yang lagi kehausan ditintanya sehingga dia berhenti, jangan sampai dia dilihatin aja tuh, dilihatin, jangan sampai itu dia terbang gara-gara kita. Nah makanya saya tuh kadang-kadang apa namanya nonton itu nyamuk udah apa kenyang, ntar dia tidur. Padahal kalau kita pikirkan, ntar dia nggak bisa terbang. Ntar kita beda, kenyangin lo kenyangin. Akhirnya apa? Dipegang itu sama dia, diputer itu pas sayapnya, diputer katanya dia kelimpangan. Justru itu yang kadang-kadang kita enggak sembarangan kebaikan.